Imam Ahmad Ibnu Hambal ketika datang bulan suci Ramadan itu tiap hari hatam Al-Quran. Hatam. Sanggup kira-kira Bu besok hatam Quran? Sanggup kira-kira Bu? Pak, sanggup kira-kira besok bulan suci Ramadan hatam Quran? Jawabnya insya Allah tapi tidak pasti. Jadi kata Nabi yang namanya Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang dimana keberkahan, kemuliaan ada di dalamnya. Sehingga ketika seorang hamba melakukan hal-hal yang sunnah di bulan suci Ramadan, itu nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling tidak nih kita sebagai orang-orang yang ngaku beriman paling tidak di bulan suci Ramadan hatam Al-Qur'an. Jadi nanti kalau kita sering baca Al-Qur'an, hatam Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, begitu kita meninggal, begitu kita mati, masuk ke dalam kubur ditanya oleh Allah, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Karena kita biasa membaca Al-Quran, Al-Quran menjawab, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Kalau sering baca Al-Quran. Kalau tidak, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Celangak, celinguk, celangak, celinguk. Kata malaikat Munkar Nakir, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Celangak, celinguk. Kira-kira digecek apa enggak? Digecek apa kagak? Digecek. Malaikat Munkar Nakir sewot. Makanya ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi sudah sebutkan syahrun mubarak. Bulan yang dimana di dalamnya penuh keberkahan. Bahkan Nabi sampaikan di bulan suci Ramadan ada satu malam di mana satu malam ini ketika kita beribadah kemudian pas malam tersebut, maka nilai pahalanya sama seperti kita melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kira-kira di sini ada yang umurnya 83 tahun lebih? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Jarang orang yang sampai umur seperti itu. Artinya satu malam dia melakukan ibadah, maka nilai pahalanya sama seperti dia hidup dari mulai kecil sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya begini. Dulu di zaman Nabi Musa ada umatnya Nabi Musa itu kalau ibadah, Masya Allah. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, ini orang tidak pernah melakukan maksiat walaupun sekedipan mata. Jadi di zaman Nabi Musa ada salah seorang kaum dari Bani Israel yang selama hidupnya tidak pernah melakukan dosa walaupun sekedipan mata. Nabi Muhammad berandai-andai, ya Allah, kalau seandainya umatku diberikan umur panjang seperti umatnya Nabi Musa, bisa melakukan ibadah sepanjang tahun, selama 90 tahun atau 83 tahun, rasanya enak ya Allah. Itu Nabi berandai-andai. Nabi kepengen, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu malam kemuliaan di mana
malam tersebut berada di bulan suci Ramadan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Makanya orang kita nih, orang Nusantara, kalau 10 terakhir atau 15 terakhir itu suratnya diganti, betul? Suratnya diganti. Yang tadinya kulhu diganti inna anzalnahu fi lailatil. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan. Itulah hebatnya orang-orang tua kita dulu. Itulah hebatnya ulama-ulama kita dulu. Karena begitu taatnya kepada Allah, begitu berada di pertengahan Ramadan, yang tadinya baca surat kemudian kulhu, diganti kulhunya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa tujuannya? Supaya ingat bahwa Ramadan ada malam yang begitu mulia, di mana para ulama menyebutkan biasanya adanya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh guru saya, Kiai, tolong malam ini dari mulai buka puasa sampai menjelang tengah malam itu zikir di masjid yang punya 4 tiang. Nah loh, ini masjid kagak ada tiangnya nih. Kenapa saya tanya begitu Tuan Guru? Karena pada malam ini akan ada malam Lailatul Qadar. Itu seorang wali hebat. Akhirnya apa? Saya muter-muter. Dan ingat kata beliau, buka dengan 3 korma ajwa, kemudian minum air putih, jangan banyak bicara dengan orang, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ketika malam Lailatul Qadar terjadi, kita sedang berada zikir kepada Allah Subhanahu. Dan itu saya tunggu-tunggu lagi, belum ada kabar seperti itu. Itu luar biasa. Nilai pahalanya, nilai keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin. Siapapun umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi, maka apapun hajatnya, apapun keinginannya, dan juga dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya besok-besok terawih rame, jangan pertama doang. Ini biasa di masjid nih, kalau hari pertama sampai keluar-luar, ya begitu 5 hari lagi mau lebaran, kira-kira masjid penuh apa enggak? Penuh apa enggak? Ini kebiasaan buruk orang-orang kita. Kalau orang-orang soleh itu kalau terakhir beliau itu sangat luar biasa. Sehingga saya itu sudah mencoba diri saya selama 7 tahun atau 8 tahun kalau Ramadan itu enggak keluar rumah. Makanya mohon maaf kalau nanti kultum, saya kebagian kultum kemudian kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Karena memang saya sudah mencoba atas perintah Tuan Guru untuk Ramadan itu jangan melakukan kegiatan yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena itu adalah syahrun mubarak. Rizki nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanggung. Jangan pernah merasa berat. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati. Kemudian dalam ayat tersebut Allah juga menjelaskan, yang puasa itu bukan kita doang. Yang mendapatkan kewajiban dan yang pernah melakukan ibadah puasa itu bukan kita doang. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa untuk orang-orang yang hidup sebelum kamu.
Nabi Adam puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Ibrahim puasa, bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam pun beliau melakukan ibadah puasa. Mana buktinya? Kita kenal dengan puasa Daud. Puasa Daud pernah dengar, Pak? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu tuh pekerjaannya Nabi Daud. Pekerjaan siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu punya putra siapa? Nabi Daud punya putra siapa? Nabi Nabi yang paling kaya siapa? Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Karena warisan dari Nabi Daud. Berarti yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Kalau mau kaya, jangan pernah tinggalkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah wiridan. Itulah amalan Nabi Daud dan juga amalan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Insya Allah kalau kita puasa baik, kemudian kita ingin menjadi orang-orang mukmin yang baik, Allah sudah janjikan la'allakum tattaqun. Kita puasa baik, baca Al-Quran terus di bulan suci Ramadan. Kita dididik oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang mulia, maka janji Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa, duniawinya Allah jamin, akhiratnya pun pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan tempat buat kita semua. Makanya lagi-lagi saya mengingatkan, sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Entah itu keputusan pemerintah Sabtu atau Minggu gitu. Kemudian ada yang berbeda dengan kita, jangan saling mengolok-olok. Itu hanya perbedaan berkaitan dengan hilal. Tergantung keyakinan kita mau ngikut mana. Karena kita orang-orang NU, otomatis kita menunggu keputusan ulama-ulama NU kapan kita melakukan ibadah puasa. Dan lagi-lagi saya ingatkan, ayo kita siapkan diri kita siapkan kesehatan kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kurangin nongkrong, kurangin begadang. Yang biasa mancing bulan suci Ramadan dikurangin. Yang biasa main catur, begitu datang Ramadan kurangin. Kita isi dengan sesuatu yang baik. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, itu barangkali hanya sekedar mengingatkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Dan ingat, ini kita berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Nabi ajarin doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Sebab banyak orang yang di bulan Sya'ban sehat tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan. Makanya nih akhir-akhir banyak-banyak baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita tidak merasakan bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami untuk berada di bulan suci Ramadan.
Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, itu sedikit mengingatkan bahwa kita berada di akhir bulan Sya'ban dan kita semua berdoa kepada Allah untuk bisa merasakan dan berada di bulan Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.